pertama, eh, fakta pilkada di Indonesia terasa pilpres ya baru sekarang ini luar biasa. Ada dua faktor saya pikir. Yang pertama memang waktunya yang berbeda. Kalau dulu kan pilpres pilkada digabung di beberapa tempat ya sehingga eh, tidak menimbulkan keributan yang terlalu jauh gitu. Hari ini pilpres terus kemudian pilkada dengan jangka jarak waktu yang tidak terlalu jauh. Terus kemudian eh, perbedaan waktu ini saya pikir akhirnya menimbulkan konsolidasi kekuatan di beberapa titik dan itu tentu elektabilitas siapapun yang tinggi itu yang diharapkan oleh rakyat menjadi pemimpin di wilayah tersebut pastinya. Ini yang menimbulkan naik. Nah, sementara dua adalah sesuatu terjadi seperti sekarang, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Pasti ada sesuatu yang dipersiapkan di balik itu semua. Itu yang menyebabkan rame akhirnya. Aktivitas politik itu pasti ada sesuatu yang bukan kebetulan. Ada sesuatu yang by design, ada sesuatu yang pasti disetting. Nah, inilah yang ada disebut sebagai panggung belakang. Nah, ruang panggung belakang ini yang kadang kita nggak paham. Kita kadang paham, kadang kita juga tidak paham fakta. Sehingga dinamika yang terjadi hari ini itu luar biasa sekali. Saya katakan pilkada rasa pilpres betul hari ini. Dan dalam sejarah Indonesia menurut saya baru kali ini pilkada itu benar-benar mendapat perhatian secara nasional maksud saya ya. Mungkin kalau secara daerah ya Jawa Barat, Jakarta gitu. Tetapi ini mendapat perhatian hampir di seluruh Indonesia konstelasi perkembangan pilkada ini. Artinya ada sesuatu yang memang beda di balik panggungnya. Sementara yang di depan panggung kita agak konfus tentunya dengan apa yang berkembang sekarang. Karena kasus yang tadi Udin sampaikan tentang Airin misalnya, ini kan cukup rumit untuk kita pahami dalam konteks di depan panggung saja. Kalau di depan panggung kan sepertinya ada pertemuan antara Kim Plus dengan apa namanya PDI. Paling tidak Kim Plus itu diwakili oleh Golkar. Kita nggak bisa membaca di Banten itu Golkar berdiri sendiri yang berseberangan dengan Kim Plus. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena Golkar itu menjadi sangat penting, menjadi kekuatan di Kim Plus. Mungkin dia maju, kok kemudian berseberangan. Nah, kita pernah dengar rumor kan, bahwa seorang Erlangga Hartarto pun dimundurkan tanda petik itu karena berseberangan dengan Kim Plus terkait dengan rekomendasi calon-calonnya. Ya kan? Artinya ketika Golkar hari ini Pak Bahlil ya diduga kuat ada bagian dari istana, ada bagian dari Kim Plus, ada bagian dari eh, apa Pak Jokowi tanda petik ya saya katakan enggak, sangat tidak mungkin kemudian konstelasi berubah dan berseberang. Itu yang saya maksudkan. Tetapi apa yang ada di balik panggung tentu kita hanya menduga dan mengira. Di Jakarta misalnya ini ya. Ini yang menarik. Benar tahu tadi. Harusnya kalau PDI oke, kan yang dipilih Anies dong supaya menang kan gitu ya. Supaya menang. Cuman kalau Anies dicalonkan, memang beberapa analis menyebutkan keributan akan terjadi. Kenapa? Karena ini pertandingan pasti akan kan. Satu sisi didukung oleh rakyat dengan dukungan yang sangat kuat sekali, Anies Baswedan. Sementara Ridwan Kamil CS didukung elit dengan partai 15 gitu. Artinya semuanya kalau Dharma nggak usah kita perhitungkan ya. Sebenarnya nggak usah kita perhitungkan. Dua ini akan menjadi pertarungan yang sangat keras sekali.
juga Ahok gitu. Beberapa analis menyebutkan bahwa ini bisa mengembalikan reuni 212 lagi, akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Sehingga eh, di depan panggung Jakarta itu ya muncullah Pramono Anung, muncul di berbagai tempat analis yang menyebutkan bahwa buat PDI Perjuangan yang penting ideologi, menang atau kalah belakangan. Aku kok nggak berpikir begitu ya. Hari ini itu hampir tidak ada, boleh saya katakan, partai yang ideologis. Nah, gagasan ya, bukan kepentingan ya. Nah, ternyata partai-partai yang ada sekarang adalah partai-partai yang pragmatis. Yang pragmatis akhirnya kepentingan yang di depan daripada yang tidak. Kasus ini atau asumsi saya tadi itu bukan asumsi ya, bahwa pragmatisme kepentingan itulah yang membangun konstelasi di Jakarta menurut saya. Kartu truf bisa jadi yang berkembang kartu truf apa terkait undang-undang MD3, terkait dengan kasus-kasus korupsi yang diduga bisa terkena oleh pihak-pihak tertentu, eh, apa namanya, Harun Masiku yang sampai sekarang kan belum selesai, kasus BTS yang ini kalau diungkap lebih jauh bisa mengenai orang tinggi di PDI misalnya. Saya pikir semua orang tahu orang-orang yang memiliki garis keturunan dengan Bu Megawati. Nah itu kan ngeri sekali kalau hal-hal seperti itu. Nah, kartu truf ini memungkinkan dijadikan sebagai kartu truf bergening antar partai. Saya meyakini dia. Tapi saya belum tahu kartu truf yang mana gitu. Kenapa? Hari ini Anies Baswedan konvensi dan ada satu penggalan yang saya cocok dengan yang tidak apa bahasa dia tadi, ada kekuasaannya dikendalikan oleh kekuasaan atau tidak dalam perang kekuasaan mana sih sebenarnya partai hari ini nyambung dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Roma Hurmuji tentang ketika dia habis keluar dari penjara kemudian diundang oleh Total Politik. Dia mengatakan apa, elected official itu korup. Elected official itu apa? Siapapun yang menang pemilu, entah pribadi anggota DPR, entah partai pemenang pemilu, entah kepala daerah yang memenangi kontestasi, dan besar kemungkinan presiden yang memenangi kontestasi. Itu pasti korup. Ini hampir. Rumah Hurmusi mengatakan hampir semua korup. Inilah yang menjadi kartu truf dari semua partai. Dan sebenarnya kartu truf untuk presiden. Cuma persoalannya, presiden yang punya kekuatan tertinggi, yang mengendalikan kejaksaan, yang mengendalikan KPK, yang mengendalikan semua badan-badan presiden. Sehingga dalam sejarah hampir kita tidak pernah mendapati presiden di Indonesia yang memegang kekuasaan bisa dikendalikan, nggak ada. Tapi di beberapa negara bisa terjadi. Kenapa? Karena presidensial di Indonesia ini menyebabkan posisi presiden itu betul-betul punya kewenangan yang sangat luas. Dalam konteks ini apa? Pak Jokowi punya kewenangan yang sangat luas sekali. Nah, jika kalau ditanya ya tentang apa sih sebenarnya Megawati dengan Prabowo Widodo, bukan Prabowo Gibran saya di berbagai podcast, di berbagai video saya nggak mau sebut Prabowo Gibran karena faktanya bukan Prabowo Gibran tapi Prabowo Widodo gitu dengan Megawati. Berlandaskan tesis-tesis yang diduga kuat terkait dengan korupsi, elected official korupsi, terus kemudian katutus, pragmatisme kepentingan. Ditambah satu lagi asumsi saya berdasarkan analisisnya menurut saya yang sampaikan Jeffrey Winter dalam bukunya Oligarki bahwa politik di Indonesia itu punya semangat namanya gotong royong. Itu gotong royong bagi-bagi sebenarnya.
Jadi pembahasan kita juga kesana dan kita begitu bagi-bagi. Cuma untuk mendapatkan bagi-bagi kue dalam gotong royong itu, maka orang harus melakukan negosiasi. Negosiasi yang dilakukan secara halus, negosiasi yang dilakukan secara keras. Ini saya gunakan untuk Megawati. Megawati kemarin di pidato sangat keras sekali. Itu bagian menurut saya negosiasi yang dia bangun. Kemudian dia menawarkan Pramono Anung yang di atas kertas pada percakapan kami bersama dengan Ridwan Kamil itu juga bagian dari negosiasi yang sedang dia mainkan. Oke. Terus kemudian ini yang menarik, saya pikir yang menarik di banyak tempat juga di Jati dua itu PKS dengan PDI itu malah bergabung jadi koalisi. Di Boyolali yang sangat terkenal itu, ya. Boyolali kan gudangnya PDI. Itu koalisi sama PKS. Ini kan menarik itu kalau kita baca. Artinya apa? Sekarang pragmatisme tadi kalau kita baca, pragmatisme kepentingan itu sudah menghilangkan semua identitas dari kepartaian yang ada. Semua demi kepentingan pragmatisme yang mereka kedepankan. Nah, oleh karena itu, logika Jeffrey Winters terkait dengan gotong royong ini tadi, itu saya pikir yang sedang berlangsung sekarang. Negosiasi. Sehingga kalau Udin tadi menyampaikan bahwa apakah ini bagian untuk menjaga hubungan Prabowo, berulang kali saya pikir rekan-rekan di PDI Perjuangan mengungkapkan, kami tidak ada masalah dengan Prabowo. Kami punya masalah dengan Jokowi. Ini sangat besar kemungkinan bahwa semua pilihan-pilihan PDI Perjuangan hari ini dan juga semua pilihan-pilihan Kim Plus hari ini adalah pilihan-pilihan untuk melakukan negosiasi yang tertinggi. Ini tentu negosiasi siapa yang akan mendapat kue terbesar? Jelas Kim Plus. Kim Plus pasti dapat kue terbesar karena mereka berada dalam kekuasaan. Kecuali nanti dalam perkembangannya ternyata PDI Perjuangan juga masuk dalam Kim Plus dan ruang menjadi bagian dari Kim Plus kan ya. Lalu membaca Kim Plus itu jangan dibaca hanya Kim Plusnya, tapi apakah selaras visi misinya dengan Kim Plus wabil khusus, apakah selaras dengan visi misi dari Prabowo Widodo. Ketika selaras, negosiasinya jadi dan mendukung pemerintahan yang ada, maka saya yakin PDI Perjuangan akan mendapatkan juga kue kekuasaan yang layak. Saya pikir Prabowo dengan gaya selama ini sangat akan royal membagi kue kekuasaan dan sangat paham bahwa PDI punya kontribusi dan keperluan PDI mendukung Prabowo itu sangat tinggi sekali. Kenapa? Karena PDI kalau pemenang pemilu bersama Prabowo, tentu semua hal-hal ke depan akan semakin lancar. Dan Pak Prabowo sangat besar berani untuk memberikan kue agak besar kepada PDI. Dengan syarat tentunya mendukung dan membersamai PDI, membersamai Prabowo. Jadi, dalam bahasa saya, Megawati Prabowo Widodo begitu. Makasih. Tiga hal yang disampaikan Udin dan ini berkembang di wacana publik yang sekarang ada. Jadi bahwa tidak jadinya Anies di mana Jakarta dan juga tidak jadinya Anies di Jawa Barat ada beberapa faktor katanya. Yang pertama Mulyono, kalau menurut Ono sama Hasto. Mulyono itu siapa sih? Semua serba bingung kan. Tapi sudah kita nggak usah tedeng aling-aling maksudnya kan Jokowi kan gitu ya, maksudnya kekuasaan itu artinya Ono kan juga menyampaikan udahlah Mulyono jangan cawe-cawe lagi ya, yang dimaknai sangat besar kemungkinan adalah Jokowi dan ini kan indikasi di berbagai tempat tentang cawe-cawenya Jokowi terkait masalah ini. Apakah mungkin ada cawe-cawe? Ini kan bicaraan panggung belakang ya. Kita nggak tahu panggung depan kan, panggung belakang mungkin nggak sangat mungkin terkait dengan kasus terjadi juga.
terkait dengan kartu truf tadi juga. Jadi kalau terkait dengan kartu truf, ya siapapun kalau saya mengambil Anies tadi, semua orang terjebak dalam kekuasaan atau tertelikung oleh kekuasaan sehingga untuk nyalonin orang saja, ungkapan dia dalam konferensi pers itu nggak berani dan itu beresiko. Itu kartu truf, kartu truf tadi itu. Apakah mungkin ini dimainkan oleh Pak Jokowi? Ya sangat mungkin, Pak. Tangan KPK ada di dia, tangan kejaksaan masih ada di dia, dan sepertinya Pak Jokowi sampai detik ini kan masih ingin mempertahankan kekuasaannya sampai akhir nanti itu ya. Ini sangat terasa, gitu. Sangat mungkin. Walaupun sekali lagi ini panggung belakang yang membutuhkan pembuktian ya. Tapi apakah mungkin? Sangat mungkin karena kekuasaan ada di beliau. Oke ya. Balik ke pragmatisme tadi. Pragmatisme kan kita tahu bahwa pragmatisme adalah kepentingan tidak ada jegal-menjegal untuk visi dari Prabowo Widodo ke depan. Kalau Anies masuk, ini kan berpeluang, Pak. Kita tahu dulu perbedaan pandangan membaca reklamasi Jakarta, misalnya, ya kan? Perbedaan tentang pengembangan Indah Kapuk, misalnya, gitu kan? Memandang bagaimana pengelolaan kampung-kampung, ya kan? Kalau Anies kan pengen kampung-kampung itu ditata, walaupun tetap kapitalis tapi ditata, kan gitu ya? Ditata agar dapat sharing lah walaupun sedikit. Jadi ada pendekatan welfare state kalau saya melihat Anies ini ya. Sementara kalau Pak Jokowi kan ingin dibabat semua, singkirkan semua dari jalur-jalur sungai. Reklamasi harus terus jalan. Ini terjadi perbedaan. Tentang COVID terjadi perbedaan ya. Ada beberapa. Ini tentu akan tidak menyamankan apalagi di Jakarta. Repot. Apalagi di Jawa Barat kan gitu ya. Jadi berpeluang. Yang kedua, apakah terkait dengan tidak mau menjadi PDI Perjuangan? Mungkin juga. Walau ini mungkin derajatnya kedua ya. Karena beberapa PDI Perjuangan juga menjagokan bukan calonnya kok, ya kan? Di beberapa tempat menjagokan bukan calonnya. Artinya memungkinkan dia, memungkinkan tidak. Misalnya. Nah, yang ketiga ini kalau saya menyebut gula Jagudon, yaitu terkait istiqah. Ini kan sebenarnya soal mahar ya, Pak ya. Ada sih mahar itu yang akhirnya ditanggung. Kayak kemarin Pramono Anung kan bilang, gimana biaya Bu? Ini kan saya tiba-tiba udah saya nanggung. Jadi Bu Mega kan yang menanggung ya. Entah Bu Mega duitnya dari mana kan tentu beliau yang akan ngatur. Pasti yang dari bendara umumnya ya. Bendara umum dari mana? Bukan itu sama KPK sama BPK itu bendara umum itu duitnya dari mana kan gitu ya. Berarti kan Bu Mega yang akan biayai. Nah, kalau Anies ini kan beli perahu lah, harusnya beli perahu dan itu sudah sangat rahasia umum. Kalau pengen maju ya harus siap modal. Pertanyaannya, Anies siap modal enggak? Secara Aniesnya, walaupun beliau termasuk ya orang berkecukupan kelas menengah ya, tetapi untuk kepentingan yang besar seperti ini, beliau nggak mencukupi. Beliau pasti membutuhkan backing yang lain. Sepertinya backing yang ditunggu-tunggu ini berujuan nama, tapi saya nggak mau nyebut ya. Berujuan nama di berbagai diskusi sekret narasumber penting yang saya peroleh. Terus kemudian pembicaraan antara wartawan senior di tetap tertutup ya. Nama tertentu yang harus membackup duit untuk kepentingan Pilkada Jakarta ditunggu-tunggu tidak ada barang uangnya itu. Jadi seperti menduga yang poin ketiga ini sangat besar kemungkinan karena memang demokrasi kita mahal kok, demokrasi kita mahal dan untuk membangun demokrasi ini membutuhkan dana yang sangat besar. Walau ini sudah disetting ya, karena Kim Plus itu menginginkan berhadapan dengan kota kosong salah satunya itu supaya lebih murah. Sehingga saya selalu punya dugaan yang sangat kuat bahwa keberadaan Kim Plus atau koalisi besar atau nama apapun itu sangat disenangi oleh oligarki. Kenapa? Biayanya lebih murah. Biayanya lebih murah. Kalau di Jakarta itu yang terjadi kota kosong, itu jauh lebih murah. Dan saya yakin sekarang itu lebih murah. Kenapa? Pramono Anung bersama siapa tadi? Rano Karno. Dharma Pongrekun. Ya, sama Dharma ya ada berat lah menurut saya. Nah, artinya itu juga lebih ringan biayanya. Lebih ringan. Mungkin yang nggak biaya tinggi di Jawa Barat ya, pertarungan keras ya. Saya yakin isu-isu agama pun mulai disalurkan sekarang. Saya pikir udah jangan ikut-ikutan menurut saya. Umat Islam jangan ikut-ikutan ini karena ini jebakan betul-betul demi kekuasaan. Jadi sekarang isu-isu agama apapun jangan pernah tertarik karena ternyata semua isu agama yang sedang disodorkan sekarang ini sangat nyata sekali sebenarnya untuk kepentingan kekuasaan. Ya,
Kimples atau lawannya Kimples. Bahkan semua Kimples bisa jadi. Jadi mungkin Din, tapi saya lebih cenderung memang satu dan dua yang paling berpengaruh. Jadi cawe-cawe istana, yang kedua isi kantong tasnya, ya mungkin kosong. Ya. Kalau soal kepentingan uang, tapi ideologi menurut saya ideologis yang mana sih? Enggak ada kok. PDI Perjuangan tuh menurut saya bukan ideologis. Dari mana ideologis? Dia ingin mengembalikan seperti marxismenya siapa? Soekarno. Harusnya dia sosial demokrat. Kalau sosial demokrat, dia harusnya mengambil ide-ide dari Skandinavia, Norwegia, ya, terus kemudian wilayah-wilayah Amerika Latin misalnya. Itu harusnya diambil dong. Welfare state misalnya, sosial demokrat. Nyatanya apa? BBM naik oke saja, jual kilang minyak oke saja, Indonesia jual oke saja. Lalu mohon maaf Bu Mega, berarti Ibu Mega, gitu. Kalau saya menggunakan kata Bambang Pacul sebagai orang PDI Perjuangan, pasti kalau begitu, ya gitu lah kira-kira. Terus PDI Perjuangan saya berani mengatakan sulit dan menyebutkan sebagai ideologis, partai ideologis. Termasuk mohon maaf tentang merasa hormat, saya kenal banyak teman-teman PKS karena banyak ustadz-ustadz saya juga di situ dulunya. Tanpa merasa hormat, PKS pun menurut saya hari ini tidak menampakkan perjuangan yang clear terkait dengan perjuangan ideologi Islam. Menurut saya semakin menjauh dan faktor kepentingan yang jauh di depan. Bagaimana mungkin, Mas, PDI bisa bersama PKS itu enggak di kepala saya. Kalau misalnya PDI itu Sokden atau Marhenis, kalau PKS itu diperlambangkan Masyumi atau Ikhwanul Muslimin, ngomongin Jokowi pasti bertentangan, ngomongin Sambung pasti bertentangan. Nah kok ini bisa akur? Ini yang menurut saya agak rumit ya. Mungkin ini tata kom gaya baru, mungkin Allah alam. Itu,